kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan kelompok Xiaoyan, yang akhirnya berhasil memasuki aula dengan api putih krim yang memenuhi mata semua orang di dalam aula yang sangat luas ini. Lalu banyak sosok manusia api berdiri tegak di aula persegi seluas hampir 10.000 meter. Pada saat ini mereka tidak mengeluarkan suara apapun, akan tetapi aura yang sangat menakutkan memenuhi aula. Lalu aura itu menyatu dan berubah menjadi naga api besar yang menempel di atas kepala sosok manusia api ini. Kemudian ada niat membunuh yang melonjak dari masing-masing mereka, sehingga kelompok Xiaoyan pun mempelajari informasi di aula ini dari sudut-sudut yang ada di sana. Bahkan alis Xiaoyan tanpa sadar mengerut karena ini bukan pertama kalinya dirinya melihat situasi seperti itu sejak mereka memasuki pintu besar tersebut. Sedangkan kelompok Xiaoyan telah menyapu melalui 3 aula yang mirip dengan ini. Akan tetapi semakin jauh mereka maju, justru budak api yang mereka hadapi menjadi lebih kuat. Dan berdasarkan indera dari kelompok Xiaoyan, maka cahaya setiap budak di depan mereka memiliki kekuatan Dozun. Kemudian Xiaoyan pun mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya kepada Gunan Hai, jadi kapan mereka akan mencapai akhir jika mereka terus menyerang seperti ini? Kemudian Gunan Hai pun menggelengkan kepalanya dan menjawab, mereka tidak punya pilihan lain. Karena alam api iblis telah menjadi tempat yang sangat berbahaya setelah dikelola oleh Purifying Demonic Lotus Flame selama ribuan tahun, sehingga sebuah kerutan Xiaoyan pun semakin dalam setelah dirinya mendengar jawaban ini. Akan tetapi Xiaoyan juga merasakan ketidakberdayaan, sehingga Xiaoyan pun segera bertanya kembali, apakah leluhur dari klan Gu juga menerobos semua rintangan ini ketika mereka datang ke tempat ini di masa lalu? Gunan Hai pun mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan kembali bertanya. Xiaoyan menanyakan, apakah Purifying Demonic Lotus Flame lebih kuat 1000 tahun yang lalu ataukah lebih kuat saat ini? Gunan Hai pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, meskipun Purifying Demonic Lotus Flame 1000 tahun yang lalu tidak ditangkap oleh siapapun, namun dirinya masih mengalami cedera yang serius. Akan tetapi waktu 1000 tahun lebih dari cukup untuk memulihkan diri. Selain itu dari tampilan kabut mimpi buruk surgawi, maka dapat disimpulkan jika Purifying Demonic Lotus Flame saat ini tampaknya menjadi lebih kuat. Tentu saja Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan melihat kubah di atas aula besar. Lalu Xiaoyan pun segera bergumam, sepertinya Purifying Demonic Lotus Flame ini berencana untuk bermain dengan mereka seperti boneka. Tentu saja semua orang pun mengerutkan keningnya setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengajak semuanya untuk terus berjalan, sehingga mereka pun dengan cepat mengangguk saat tubuh mereka bergerak dan menyerang pada saat yang bersamaan. Atas hal ini membuat kelompok Xiaoyan dengan mudah menghancurkan tentara budak api di aula dalam sekejap, dan setelah itu mereka semua pun berubah menjadi sosok cahaya yang muncul di ujung aula dalam beberapa kilatan. Lalu setelah mereka menghancurkan pintu besar lainnya dan memasukinya, akhirnya mereka melanjutkan upaya pahit untuk mengatasi rintangan selama periode waktu berikutnya, dan setelah melalui beberapa ruangan mata Xiaoyan pun segera menyapu ke aula besar. Lalu saat ini kelompok Xiaoyan menemukan bahwa aula besar ini tidak dipenuhi oleh budak api, sedangkan Sun Er juga menyadari perubahan ini dan bertanya, apakah mereka sudah melewati semua rintangan? Gunan Hai pun menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka belum mencapai semua rintangan. Lalu matanya terkunci pada sesuatu di tengah aula besar, dan ada sosok yang agak kurus berdiri di tempat itu. Namun anehnya tidak ada api yang berlama-lama di sekitar tubuhnya, justru kedua matanya tertutup rapat saat aura seperti gunung menyebar dari tubuhnya, sehingga menyebabkan tubuh Gunan Hai dan Ziyan pun bergetar lembut pada saat ini. Tentu saja mereka menyadari bahwa sosok tersebut memiliki kekuatan Doseng bintang 4, dan ekspresi serius perlahan muncul di wajah mereka. Meskipun mereka berdua juga Doseng bintang 4, namun sosok kurus di ini masih sedikit lebih kuat dari mereka. Setelah itu Xiaoyan pun segera bertanya, apakah ini juga adalah budak api? Sedangkan Gunan Hai pun berbicara dengan ekspresi yang serius, lalu dirinya berkata,
sosok ini hampir tidak bisa dianggap sebagai budak api karena dirinya memiliki kecerdasan yang menjadi miliknya, dan jika dibandingkan dengan budak api yang dikendalikan oleh Purifying Demonic Lotus Flame, maka dirinya memiliki otonominya sendiri, dan sepertinya ini adalah rintangan terakhir bagi mereka. Tentu mereka seharusnya bisa mencapai lokasi terakhir Purifying Demonic Lotus Flame. Begitu mereka bisa melewati ini, lalu Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berkomentar, ini tidak akan mudah. Sedangkan Ziyan pun merentangkan tangannya saat dirinya berbicara, tidak ada cara untuk mundur saat ini setelah mereka datang ke sini. Lalu Ziyan pun segera menoleh ke arah Gu Nanhai dan berkata, mereka berdua harus menyerang bersama dan menghabisinya sesegera mungkin. Gu Nanhai pun tidak menolak saran Ziyan, hal itu karena dirinya mengerti bahwa akan sulit baginya sendirian untuk berurusan dengan pria kurus ini. Sementara itu Xiao Yan pun dengan lembut melambaikan tangannya saat semua orang diam-diam bergegas ke aula. Kemudian Xiao Yan memerintahkan untuk memperhatikan lingkungan di sekitar dan mereka pun berpisah dan mengepung sosok manusia kurus tersebut. Sedangkan Ziyan dan Gu Nanhai segera mendarat di hadapan pria kurus itu, lalu mata sosok manusia yang tertutup rapat pun perlahan terbuka ketika semua orang mendarat di dalam aula besar, dan kedua matanya hanya menatap ke arah Ziyan dan Gu Nanhai di hadapannya. Lalu tanah aula yang besar ini tiba-tiba bergetar ketika sosok kurus itu dengan lembut mengepalkan ruang kosong di hadapannya. Kemudian kapak merah darah berukuran 10 meter yang aneh muncul entah dari mana. Meskipun begitu sosok kurus ini tampak sedikit lucu, namun di bawah garis besar kapak raksasa tersebut maka orang-orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan yang disembunyikan dari sosok kurus ini. Bahkan Gu Nanhai pun mengerutkan kening saat dirinya melihat kapak raksasa berwarna darah. Lalu angin liar pun tiba-tiba bertiup ketika tiga sosok ini secara brutal bertabrakan, dan riak yang mengguncang bumi yang meletus menyebabkan kelompok Xiao Yan buru-buru mundur. Pada saat ini tiga sosok di aula besar melintas dengan kecepatan yang mempesona, dan percikan terus memancar saat ketiga sosok itu melintas dan muncul. Lalu aula yang luar biasa kuatnya juga mulai retak dan banyak garis retakan mulai menyebar. Dan ketiga sosok itu pun tiba-tiba melakukan kontak di tengah aula besar. Kemudian suara menakutkan tersapu seperti gelombang yang besar, dan sosok dengan kapak darah terhuyung dan terbang mundur dengan kaki yang menginjak tanah di aula besar membentuk lebih dari belasan lubang yang dalam. Lalu mata acuh tak acuh sosok kurus tersebut tiba-tiba mengungkapkan panas gila setelah dipaksa mundur, dan teriakan rendah dipancarkan dari temboloknya saat cahaya kuat tiba-tiba keluar dari alisnya. Kemudian sebuah simbol perlahan muncul di depan mata semua orang saat aura orang kurus ini tiba-tiba melonjak. Sementara itu mata Xiao Yan segera berhenti pada simbol aneh ini. Lalu setelah itu Xiao Yan merasa seperti disambar petir karena wajahnya yang menjadi muram, dan Xiao Yan segera menyadari bahwa ini adalah simbol dari tato klan Xiao, sehingga Xiao Yan pun bertanya-tanya, mengapa orang ini memiliki tato klan Xiao, sedangkan kelompok Sun Er juga menemukan tato ini dan terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah tato dari klan Xiao. Namun mata mereka yang tercengang segera terlempar ke arah Xiao Yan. Tentu saja mereka semua telah melihat Xiao Yan menggunakan tato klan Xiao, oleh karena itu mereka sangat akrab dengan tato tersebut. Kemudian Sun Er pun segera menebak, mungkinkah itu adalah leluhur dari klan Xiao? Hati Xiao Yan pun bergetar setelah mendengar seruan ini, karena Purifying Demonic Lotus Flame ini telah ada untuk jangka waktu yang lama. Dan jika seseorang menelusuri sejarahnya itu maka telah ada jauh lebih lama daripada yang dimiliki oleh klan Xiao. Sementara itu di sisi lain pria kurus yang auranya melambung tiba-tiba mengayunkan kapak ke depan sementara pikiran itu masih melekat di hati Xiao Yan. Kemudian angin yang menakutkan pun langsung merobek udara dan menyusup ke penghalang energi Ziyan dan Gu Nanhai. Pada saat ini penghalang energi pun seperti jeli lembek di depan sarangan menakutkan ini yang bisa menebas langit dan daratan. Bahkan penghalang itu pun dengan cepat hancur, sehingga membuat Ziyan dan Gu Nanhai di dalamnya seperti menderita pukulan yang berat. Tentu saja ekspresi mereka berubah memucat saat mereka terhuyung mundur beberapa langkah.
Lalu tidak lama sosok kurus itu tidak berhenti setelah memaksa Zia dan Gu Nanhai mundur dengan kapaknya, bahkan tubuhnya segera bergerak dan dirinya segera muncul di atas mereka berdua, lalu kapak berwarna darah aneh itu mengeluarkan suara saat memotong udara kosong, dan serangan itu pun disertai dengan kekuatan destruktif ketika meretas ke arah Zia dan Gu Nanhai. Lalu melihat kapak besar yang menebas ke arah Zia dan Gu Nanhai, tentu saja mata Xiao Yan pun segera berkedip dan dirinya segera mengatupkan giginya sebelum akhirnya tubuhnya segera melintas, lalu tubuh Xiao Yan kemudian muncul di depan Zia dan Gu Nanhai, lalu pada saat yang sama tato klan dengan cepat muncul di alisnya, dan kapak berwarna darah yang besar pun dengan cepat diperbesar sebelum akhirnya berhenti di depan Xiao Yan. Kemudian wajah pria kurus yang seperti mayat dengan ekspresinya yang sangat dingin dan acuh tak acuh akhirnya mulai menunjukkan fluktuasi. Sementara itu Xiao Yan pun menghela nafas lega di dalam hatinya setelah menyadari kapak ini telah berhenti. Kemudian Xiao Yan pun segera bertanya, bolehkah dirinya tahu nama sesepuh ini? Xiao Yan lanjut memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiao Yan dan merupakan anggota dari klan Xiao. Lalu sebuah riak segera muncul di mata pria kurus ini setelah mendengar kata klan Xiao. Kemudian dirinya menatap Xiao Yan yang berada di hadapannya dan secara bertahap koneksi misterius perlahan muncul di hatinya. Lalu perasaan akrab ini adalah rasa dari garis keturunan, dan pria kurus itu pun segera membuka mulutnya dan bertanya, apakah dirinya benar-benar dari anggota klan Xiao? Xiao Yan pun buru-buru mengangguk. Dan dilihat dari situasinya orang misterius ini sepertinya berhubungan dengan klan Xiao, namun kegembiraan ini hanya sesaat sebelum akhirnya pria kurus tersebut segera bertanya, siapakah dirinya? Kelompok Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah menyadari sepertinya tetua ini tampaknya tidak memiliki pemikiran yang jernih. Lalu tidak lama setelah itu sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiao Yan, dan suara itu dipenuhi dengan keterkejutan ketika suara tersebut memberitahu, jika sosok pria tersebut adalah Xiao Chen. Tentu saja Xiao Yan pun menoleh dan memandang Gu Nanhai yang baru saja mengucapkan perkataan tersebut. Sementara itu pria kurus juga mengerutkan keningnya dan bergumam pada dirinya sendiri menyebutkan nama dirinya. Sementara itu Sun Er pun bergegas mendekat dan bertanya kepada tetua Gu Nanhai, apakah dirinya mengenali tetua ini? Gu Nanhai pun segera berkata, dirinya tidak kenal dengan tetua ini, namun Gu Nanhai telah melihat kapak berwarna darah ini di buku-buku kuno, dan klan Xiao telah menghasilkan orang yang luar biasa pada saat itu. Lalu senjata yang digunakan oleh orang ini adalah kapak berwarna darah yang sangat besar, dan orang itu bernama Xiao Chen. Tentu saja Xiao Chen juga memiliki bakat yang sangat mengejutkan. Bahkan dirinya dapat dianggap sebagai sesepuh dari Xiao Xuan, namun dirinya tidak suka dikekang oleh apapun dan merupakan orang yang agak temperamental. Bahkan sejumlah ahli yang tidak diketahui tewas karena kapaknya sebelum dirinya menjadi terkenal, dan pada akhirnya dirinya pun menghilang tanpa alasan. Lalu klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentang dirinya terlepas dari bagaimana mereka mencarinya. Namun tidak terduga bahwa dirinya benar-benar muncul di sini. Lalu Gu Nanhai pun tiba-tiba berseru setelah dirinya tampaknya teringat sesuatu. Gu Nanhai berkata, berita tentang Purifying Demonic Lotus Flame telah menyebar setelah Xiao Chen menghilang. Tentu saja Xiao Yan pun tercengang saat dirinya mengerutkan kening dan mendengar bahwa Xiao Chen ini dapat dianggap sebagai sepupu dari Xiao Xuan, sehingga dengan kata lain orang ini juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Kemudian Gu Nanhai pun segera berjalan ke sisi Xiao Yan sebelum akhirnya menghela nafas. Lalu Gu Nanhai berkata, Xiao Chen sepertinya menghindari malapetaka besar klan Xiao dengan berada di sini. Xiao Yan pun terdiam dan dirinya hanya melihat ke arah Xiao Chen ini, karena pada saat ini Xiao Chen mengungkapkan perjuangan di wajahnya, namun sepertinya dirinya sedang menolak sesuatu. Lalu Gu Nanhai pun berteriak dengan suara yang kaget dan rendah setelah melihat wajah Xiao Chen. Gu Nanhai berkata, sepertinya dirinya menolak kendali dari Purifying Demonic Lotus Flame, karena Xiao Chen memegang kapak raksasanya sementara tubuhnya terus gemetar, dan api berwarna krim samar secara bertahap keluar melalui pori-porinya.
Tentu saja ekspresi Xiao Yan pun sedikit heran saat dirinya melihat api ini, karena ternyata Purifying Demonic Lotus Flame mencoba menggunakan beberapa metode untuk membuat Xiao Chen mematuhinya sekali lagi. Akan tetapi saat ini Xiao Yan tidak tahu bagaimana dirinya bisa membantu Xiao Chen, karena bagaimanapun juga api iblis itu telah terbentuk di tubuh Xiao Chen. Namun tangan Xiao Yan pun tiba-tiba mengusap dahinya saat dirinya merasakan agak tidak berdaya, lalu gugus cahaya di dalam kepalanya memancarkan fluktuasi samar pada saat ini, dan bungkus cahaya pun tiba-tiba bergerak sehingga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Kemudian Xiao Yan diam-diam merasakan fluktuasi kecil itu, dan matanya tiba-tiba berkilat gembira sesaat kemudian. Lalu Sun Er di samping Xiao Yan pun terkejut saat melihat Xiao Yan yang tiba-tiba mengangkat kakinya untuk berjalan ke arah Xiao Chen, dan Sun Er pun tanpa sadar berteriak dengan suara yang tergesa-gesa bermaksud untuk menahan Xiao Yan. Namun Xiao Yan budek sesaat dan tampak tidak mendengar suara dari Sun Er. Oleh karena itu Xiao Yan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menepuk tangannya ke bahu Xiao Chen. Atas hal ini membuat tubuh gemetar Xiao Chen pun anehnya terhenti setelah tangan Xiao Yan menyentuhnya, lalu api putih krim yang muncul di dalam tubuhnya pun perlahan menghilang. Lalu Xiao Chen pun mengeluarkan beberapa nafas kasar dari mulutnya, dan dirinya mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan melihat tato klan di dahi Xiao Yan dengan ekspresi yang agak rumit, lalu suaranya serak saat dirinya bertanya, bagaimana keadaan klan Xiao saat ini? Tentu saja Xiao Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dengan lembut berkata, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Xiao Chen pun tidak membuka mulutnya ketika Xiao Yan memberitahu hal ini, namun darah perlahan mengalir di tinjunya yang terkepal erat, kemudian dirinya akhirnya berbicara dengan suara yang gemetar, bahkan kakak laki-laki Xiao Xuan telah meninggal. Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas saat dirinya melihat Xiao Chen yang mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk. Tentu dirinya sadar bahwa hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebencian yang besar, akan tetapi bahkan jika dirinya tetap berada di klan Xiao, maka klan Xiao juga tidak akan bisa menghindari bencana, dan klan Hun benar-benar terlalu kuat. Setelah itu Xiao Yan pun segera dengan lembut meminta kepada leluhur Xiao Chen. Xiao Yan meminta tolong kepada leluhur Xiao Chen untuk diantarkan ke tempat di mana Purifying Demonic Lotus Flame berada, namun Xiao Chen pun menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua bukan tandingan dari Purifying Demonic Lotus Flame. Lalu Xiao Yan pun tersenyum tipis dan berkata, tidak ada cara untuk bertahan hidup, bahkan jika mereka terus tinggal di tempat ini. Tentu saja Xiao Chen pun mengangkat kepalanya dan dirinya bertukar pandangan dengan Xiao Yan sebelum perlahan berdiri. Setelah itu dirinya pun memerintahkan semuanya untuk mengikutinya dan berbalik menuju ke pintu terakhir. Di sini Xiao Yan tidak banyak bicara dan Xiao Yan dengan lembut segera melambaikan tangannya dan mengikuti Xiao Chen. Lalu Gunan Hai dan yang lainnya pun segera bergerak dengan cepat mengikuti Xiao Yan di belakangnya. Setelah memasuki ruangan terakhir, akhirnya Xiao Yan pun samar-samar tersenyum sambil melirik mimbar batu yang berada di ujung. Kemudian Xiao Yan memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan sampai akhir. Lalu sekitar 10 menit kemudian mereka pun akhirnya mulai mendekati mimbar yang berada di sana. Kemudian Xiao Yan pun melihat tahta besar diam-diam duduk di altar tersebut, dan sosok berjubah putih duduk di tempat itu dengan gumpalan api putih krim tetap di sekelilingnya berubah menjadi berbagai bentuk. Lalu sosok berjubah putih pun akhirnya membuka matanya ketika semua orang melangkah ke mimbar, dan senyum aneh segera muncul sebelum sosok tersebut segera membuka mulutnya. Sosok tersebut pun segera berkata, mereka akan bisa mendapatkan esensi dari Demon Flame jika mereka mengalahkannya. Karena jika tidak maka mereka semua akan tetap berada di sini selamanya dan menjadi budak apinya. Tentu saja kelompok Gunan Hai pun mengungkapkan ekspresi muram saat hati mereka mulai merasakan kekalahan, karena orang di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka tidak berharga, dan keheningan pun berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya Xiao Yan menghembuskan nafas panjang. Wajahnya mengandung sedikit kelelahan sementara suara rendah yang dalam segera terdengar. Xiao Yan pun segera berkata,
sepertinya Purifying Demonic Lotus telah memperoleh semua warisan suci dari Purifying Demonic Lotus Saint, karena jika tidak maka Purifying Demonic Lotus Flame tidak akan bisa berlatih kabut surga mimpi buruk ke tingkat seperti itu, dan Xiao Yan juga harus mengakui bahwa ilusi yang dirinya buat bahkan lebih nyata daripada ilusi dari pohon kuno Bodhisattva. Namun terlepas dari seberapa nyata ilusi itu, pada akhirnya itu adalah ilusi. Lalu senyum di wajah pria tampan berjubah putih itu pun perlahan menghilang setelah perkataan Xiao Yan, kemudian rasa dingin yang aneh menggantikannya dan kedua matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan, dan sosok tersebut tidak berbicara namun ruang di sekitarnya bergetar seperti gelombang air. Sedangkan Sun Er dan yang lainnya pun terkejut setelah mendengar perkataan Xiao Yan yang mengatakan bahwa semua itu adalah ilusi. Tentu mereka tampaknya telah mencapai sebuah pemahaman dan bertanya, apakah Xiao Yan mengatakan bahwa mereka ini masih berada di dalam ilusi? Menanggapi hal itu Zian pun buru-buru berteriak bahwa dirinya merasa bahwa dirinya adalah kenyataan. Karena berdasarkan indera Zian, maka Zian benar-benar merasakan nyata dan tidak berada di dalam ilusi. Namun mata Xiao Yan pun menatap pria berjubah putih saat dirinya dengan lembut berkata, mereka semua saat ini dalam keadaan yang nyata, namun mereka semua telah melangkah ke dalam ilusi, dan ini adalah aspek yang paling menakutkan dari kabut surga mimpi buruk, karena jika mereka terus seperti yang direncanakan oleh Purifying Demonic Lotus Flame, maka mereka hanya akan tenggelam lebih jauh dan lebih jauh ke dalamnya, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi budak apinya meskipun mereka mengalami pertempuran besar dan menang. Tentu saja Gunan Hai pun segera mengerutkan kening dan bertanya, apakah maksud dari Xiao Yan budak api yang mereka temui termasuk dengan Xiao Chen semuanya adalah ilusi? Xiao Yan pun segera menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, sebenarnya ada kenyataan dalam kepalsuan dan kepalsuan dalam kenyataan, dan inilah mengapa Purifying Demonic Lotus Flame disebut sebagai api surgawi yang paling menakutkan. Namun leluhur Xiao Chen bukanlah ilusi dan dirinya benar-benar nyata, hanya saja sebagian besar kesadarannya telah dikendalikan oleh Purifying Demonic Lotus Flame. Pada saat ini Sun Er dan yang lainnya pun saling memandang sebelum akhirnya mata mereka pun dengan hati-hati menyapu sekelilingnya, akan tetapi mereka pada saat ini tidak dapat merasakan fluktuasi sekecil apapun dari ilusi. Sementara itu Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas dan lanjut menjelaskan, saat itu Purifying Demonic Lotus Saint dikenal sebagai ahli puncak yang paling dekat dengan kelas Dodi, akan tetapi dirinya akhirnya mendapatkan serangan balasan dari Purifying Demonic Lotus Flame yang mengakibatkan kematiannya. Lalu warisan yang Xiao Yan maksud adalah warisan setelah kematiannya. Dan kabut mimpi buruk surgawi adalah skill Do yang terkenal dengan Purifying Demonic Lotus Saint, karena ketika Purifying Demonic Lotus Saint melepaskan keterampilan ini dirinya mampu membuat jutaan orang di seluruh kota hidup dalam ilusi selama berabad-abad, dan efek magis dari ilusi ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Lalu Gunan Hai pun segera berbicara dengan suara yang dalam, Purifying Demonic Lotus Flame tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu, sedangkan Xiao Yan pun kembali menjelaskan dengan lembut, 1000 tahun dapat mengubah bahannya, sehingga hal itu dapat memberi Purifying Demonic Lotus Flame cukup waktu untuk secara bertahap mempelajari semua trik suci dari Purifying Demonic Lotus Saint, dan dari sudut pandang tertentu dirinya saat ini dapat digambarkan sebagai Purifying Demonic Lotus Saint lainnya. Menanggapi hal tersebut pria berjubah putih di atas takhta pun akhirnya mengajukan pertanyaan dengan suara yang agak padat. Dirinya bertanya, mengapa Xiao Yan memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kabut surgawi mimpi buruk? Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya tangan Xiao Yan mengusap dahinya tanpa terlihat jelas tetapi tidak menjawab pertanyaan tersebut. Karena alasan Xiao Yan bisa tiba-tiba mengerti dan bisa mendeteksi keanehan situasi secara alami karena petunjuk yang diberikan kepadanya oleh gugus cahaya di benaknya, dan jika bukan karena klaster cahaya bahkan Xiao Yan akan mati di tempat ini. Xiao Yan sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata, sepertinya Purifying Demonic Lotus Flame telah menciptakan ilusi ini selama 1000 tahun. Lalu mata pria berjubah putih itu pun dingin dan acuh tak acuh saat mereka menatap ke arah Xiao Yan,
kemudian helaian api putih krim perlahan menyebar dari tubuhnya, lalu suhu pemusnahan secara bertahap melonjak menutupi area di sekitarnya. Tentu saja ekspresi kelompok Sun Er berubah setelah melihat pria berpakaian putih bersiap, sehingga mereka buru-buru berkerumun bersama sambil mengungkapkan ekspresi hati-hati di mata mereka. Yao Lao pun segera berbicara dengan lembut, karena ini adalah ilusi bagaimana mereka harus memecahkannya, dan perasaan yang diberikan orang ini kepada mereka benar-benar sangat nyata. Xiao Yan pun dengan lembut menjelaskan, terlepas dari bagaimana itu tampak nyata, namun ilusi pada akhirnya hanyalah ilusi, dan selama hati seseorang merasa bahwa dirinya sangat kuat maka dirinya tidak akan pernah terkalahkan. Jadi kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame di tempat ini ditentukan oleh pikiran mereka masing-masing. Sementara itu wajah pria tampan berjubah putih pun akhirnya bisa berubah setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Lalu dirinya mengeluarkan teriakan marah saat dirinya mulai menggerakkan tubuhnya dan berteriak, Xiao Yan benar-benar mencari kematian. Setelah itu dirinya pun muncul di atas kepala Xiao Yan, kemudian dirinya mengepalkan tangannya dan nyala api putih berubah menjadi tombak api yang panjang, lalu dirinya pun segera mengayunkan lengannya dan tombak panjang itu segera merobek ke ruang di sekitarnya. Bahkan serangan tersebut disertai dengan kekuatan destruktif saat menembak dengan kejam ke arah kelompok Xiao Yan. Tentu saja ekspresi semua orang pun menjadi sedikit pucat ketika mereka merasakan kekuatan penghancur ini. Setelah melihat serangan ini suara Xiao Yan muncul seperti guntur saat dirinya tiba-tiba berteriak. Xiao Yan memerintahkan semuanya untuk jangan melepaskan pertahanan Doqi, dan perlakukan Purifying Demonic Lotus Flame seperti anjing yang sama sekali tidak berguna di hati masing-masing, karena jika tidak maka mereka semua akan mati kali ini. Teriakan dari Xiao Yan pun meledak di hati semua orang sampai mereka gemetar, bahkan mereka pun segera menegangkan tubuh mereka dan menarik semua Doqi yang telah melonjak, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh kepercayaan mereka kepada Xiao Yan pada saat ini. Sementara itu tombak api besar pun turun dari langit, kemudian tombak disertai dengan kekuatan penghancur yang kejam dan mengelilingi tubuh mereka. Namun tombak panjang itu tiba-tiba menghilang tepat ketika mereka mengira tubuh mereka akan mengalami pukulan yang serius, dan ekspresi marah pun segera muncul di wajah tampan pria berjubah putih yang melayang di langit, bahkan tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ilusi pada saat ini. Tentu saja dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan menemukan metode untuk melemahkan kekuatannya dengan kecepatan yang begitu tinggi. Lalu ekspresi Xiao Yan pun sangat serius ketika Xiao Yan menekan jarinya saat setetes darah esensi keluar dari tangannya, dan darah esensi dengan cepat bergerak di jarinya dan membentuk simbol darah yang aneh. Kemudian Xiao Yan pun segera mengeluarkan segel dan menghancurkan ilusi mimpi buruk. Ekspresi pria berjubah putih itu pun dengan cepat berubah suram setelah melihat simbol darah dari Xiao Yan, dan dirinya pun segera bertanya, bagaimana Xiao Yan tahu tentang mematahkan segel mimpi buruk. Sementara itu Xiao Yan pura-pura budek dan mengabaikan teriakan tersebut, lalu Xiao Yan menekan dengan jarinya dan simbol darah segera keluar. Setelah itu simbol pun dengan kejam menempel pada ruang kosong di depannya sebelum seluruh ruang mulai bergetar. Dan akhirnya ruang pun meledak di depan mata gembira kelompok Xiao Yan. Lalu kelompok Xiao Yan pun tiba-tiba merasakan kegugupan di benak mereka saat ruang itu meledak, dan mereka buru-buru membuka mata mereka pada saat ini. Lalu lautan magma muncul di mata mereka setelah mereka membukanya, dan banyak api berwarna krim dipancarkan dari magma. Lalu magma berwarna krim ini terus meluas hingga ke Cakrawala dan tampaknya seluruh wilayah ini hanyalah lautan magma. Lalu kelompok Sun Er pun menghela nafas lega setelah melihat tempat asing ini dan bertanya, apakah mereka sudah keluar? Sementara itu Yao Lao melihat sekelilingnya dan bertanya dengan suara yang agak ketakutan, jangan bilang bahwa tempat ini masih ilusi. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, Purifying Demonic Lotus Flame tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sementara itu Xiao Chen di sampingnya sekali lagi mengeluarkan teriakan rendah sementara Xiao Yan menghela nafas lega. Dirinya pun berkata, Purifying Demonic Lotus Flame mencoba mengendalikan dirinya lagi.
Ekspresi Xiao Yan pun sedikit berubah saat dirinya mendengarkan kata-kata ini. Meskipun Xiao Chen dianggap sebagai budak api dari Purifying Demonic Lotus Flame, namun dirinya bisa mengandalkan kekuatannya untuk melawan. Tentu Xiao Yan pun menyadari kekuatan dari Purifying Demonic Lotus Flame ini, sehingga Xiao Yan pun bertanya-tanya, bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan kendalinya atas Xiao Chen. Bersamaan dengan itu gugusan cahaya misterius di kepala Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan sedikit fluktuasi saat dirinya memikirkan cara untuk membantu. Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah merasakan fluktuasi ini, kemudian Xiao Yan merasakan sekelilingnya sebelum wajahnya mengungkapkan kegembiraan, lalu tangannya tiba-tiba segera menekan dahi Xiao Chen, dan sebuah kekuatan spiritual melonjak keluar dan dengan cepat menggambar simbol tidak terlihat di dahi Xiao Chen. Mengikuti pembentukan simbol ini perjuangan di wajah Xiao Chen pun mulai melemah, sehingga Xiao Yan pun segera menarik tangannya dan berbicara dengan lembut setelah melihat Xiao Chen kembali normal. Xiao Yan berkata, ini hanya dapat mengisolasi sementara kendali Purifying Demonic Lotus Flame. Namun untuk menghapus sepenuhnya maka mereka harus menghabisi Purifying Demonic Lotus Flame. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang baru saja terdengar, banyak sosok mulai tiba-tiba muncul di bebatuan gunung. Saat ini mereka melayang di langit dan terus terengah-engah dengan kengerian yang menutupi wajah mereka. Yao Lao pun segera berbicara setelah melihat orang-orang ini muncul. Sepertinya tindakan Xiao Yan menghancurkan ilusi telah menciptakan efek domino dan membuat semua orang ini keluar. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata, bagus juga jika mereka semua berhasil keluar, karena dengan kekuatan kelompok Xiao Yan maka mereka tidak akan dapat menghabisi Purifying Demonic Lotus Flame. Lalu mata Xiao Yan pun terlempar ke lautan magma yang tidak jauh, dan magma perlahan naik di tempat itu dan pilar magma setinggi 1000 meter segera muncul dari lautan magma. Lalu perlahan-lahan pilar magma pun berhenti setelah mereka mencapai ketinggian yang sama dengan orang lain. Kemudian pilar magma pun menggeliat dan seorang pria tampan berjubah putih muncul di depan mata semua orang. Ekspresi kelompok Xiao Yan pun menjadi serius setelah mengamati sosok yang hidup ini. Dan orang ini secara alami adalah Purifying Demonic Lotus Flame sejati, sehingga seluruh tempat pun dengan cepat menjadi sunyi ketika semua orang menatap pria berjubah putih, lalu banyak pasang mata menatapnya dengan kegembiraan dan keserakahan, karena mengingat penglihatan semua orang yang hadir mereka secara alami dapat mengidentifikasi bahwa bentuk sebenarnya dari pria ini adalah Purifying Demonic Lotus Flame. Lalu kepala aula jiwa berjubah hitam di atas batu gunung segera mengangkat kepalanya, dan ekspresinya sedikit jelek saat dirinya menatap Purifying Demonic Lotus Flame, apalagi dirinya juga telah terjebak dalam situasi sebelumnya dan jika ilusi tidak tiba-tiba pecah bahkan dirinya tidak akan menemukan bahwa dirinya masih dalam ilusi. Dirinya pun berkata, tidak disangka bahwa Purifying Demonic Lotus Flame telah menguasai kabut surga mimpi buruk Purifying Demonic Lotus Sein. Sementara itu Yao Wangwi dari klan Yao menatap Purifying Demonic Lotus Flame dengan mata panas, keserakahan pun terus mengalir dari hatinya. Tentu saja dirinya belum pernah mendengar tentang api surgawi yang membangun ilusi aneh, sehingga dirinya pun segera berkata, api iblis ini menjadi asing. Dan kali ini mereka tidak boleh membiarkannya terus berkeliaran bebas, karena jika dibiarkan melarikan diri dataran tengah pasti akan mengalami bencana besar. Lalu banyak orang di sekitar pun mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Wangwi, dan wajah mereka sedikit ngeri saat mereka menatap Purifying Demonic Lotus Flame, karena kekuatan api iblis yang ditampilkan sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan.